Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nassahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin para tamu Allah, yang mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di setiap limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang sampai siang hari ini masih diberikan dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan selalu tercurah kepada qudwah tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thalhah bin Ubaidillah, bahwa beliau pernah bercerita tentang dua orang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Dan keduanya sepakat dalam menyatakan keimanannya, mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam. Namun di dalam perjalanannya ternyata terdapat perbedaan di antara kedua laki-laki ini. Laki-laki yang pertama, kata Thalhah, dia adalah seorang laki-laki yang semangat dalam melakukan kebaikan, ketaatan dan amal saleh. Karena asyadda ijtihadan min sahibihi, lebih semangat daripada laki-laki yang pertama tadi. Bahkan fa'azal mujtahidu minhuma fastushhida, dia ikut dalam satu peperangan dan diberikan nikmat mati syahid. Akan tetapi laki-laki yang kedua ibadahnya biasa saja, tidak sesemangat laki-laki yang pertama. Akan tetapi kata Thalhah, waqad makatsal akharu ba'da sana, dia diberikan umur 1 tahun lebih panjang daripada yang pertama. Summa ufia, kemudian meninggal dia. Manakala keduanya meninggal, aku lihat di dalam mimpiku, kata Thalhah, dua orang laki-laki ini sedang berada di depan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin mengetahui siapa di antara kedua laki-laki ini yang akan pertama kali dimasukkan ke dalam surga Allah. Apakah laki-laki yang pertama yang semangat dalam melakukan kebaikan, ketaatan dan amal saleh, bahkan mati syahid, ataukah laki-laki yang kedua yang ibadahnya biasa saja akan tetapi diberikan umur 1 tahun lebih panjang daripada orang lain? Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alangkah terkejutnya Thalhah manakala dia saksikan dan dia lihat bahwa orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga Allah ternyata adalah orang yang kedua, yang ibadahnya biasa saja, tidak sesemangat laki-laki yang pertama, akan tetapi mendapatkan nikmat umur 1 tahun lebih panjang. Fa-asbaha Thalhah yuhaddithu bihi nas. Keesokan harinya Thalhah bercerita kepada para sahabat tentang apa yang dia lihat dalam mimpinya itu. Para sahabat pun bingung, heran, kenapa bisa laki-laki yang kedua yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga Allah. Sampailah ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, maka Nabi bertanya, min aidzalika ta'jabun, apa yang membuat kalian terheran?
Diceritakan oleh Talha tentang dua orang laki-laki yang dia lihat dalam mimpinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa qad makatal akhar ba'da sana?" Bukankah laki-laki yang kedua telah diberikan umur 1 tahun lebih panjang? Wa adraka Ramadhan fasamahu, lalu dia mendapatkan bulan Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya. Wa shalla kada wa kada sajdatan fi sana, bahkan dia telah melakukan salat, melakukan sujud, beramal saleh 1 tahun lebih banyak. Falamma bainahuma ab'adu ma bainas samai wal ardh, maka jarak kebaikan, jarak surga Allah, jarak pahala yang akan dia dapatkan, kata Rasulullah, bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala jaraknya antara langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah yang diambil oleh para ulama hadis terhadap hadis ini kaum muslimin, bahwa mendapatkan bulan Ramadan, bisa beribadah di bulan Ramadan, dia itu kesehatan, kesempatan, diberikan kita umur panjang, bertemu kembali dengan Ramadan, ini merupakan nikmat dan sangat ibadah. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang harus betul-betul kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disampaikan oleh guru-guru kita bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan kebaikan, bahkan setiap pahala dari ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana harus kita merasa bahagia, merasa bangga, merasa bersenang hati ketika Allah berikan kita kesempatan hidup di bulan Ramadan. Bapak Ibu, Allah hadiah kita kesehatan, bertamu balik kita dengan bulan yang sangat mulia ini. Banyak janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang bisa bertemu dan beribadah di bulan Ramadan. Bahkan lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternyata dalam riwayat dikatakan oleh Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam saking bahagianya, saking bangganya ketika memasuki bulan Ramadan, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi sahabat-sahabat beliau, akan mendatangi istri-istri beliau, akan mendatangi tetangga-tetangga beliau, menyampaikan kepada mereka, atakum Ramadan, atakum Ramadan, atakum Ramadan syahrul mubarak. Wahai para sahabatlah datang kepada kalian bulan Ramadan. Istri-istri aku lah masuk ini ke bulan Ramadan. Wahai para tetangga orang-orang beriman, kita telah dihadapkan dan didatangi oleh tamu yang sangat mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah para ulama bahkan memberikan beberapa nama terhadap bulan Ramadan itu sendiri, menunjukkan betapa Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Ramadan digelari oleh para ulama menjadi syahrul siyam, bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa 1 bulan penuh. Dari 2 bulan yang ditetapkan oleh Allah, Bapak Ibu, inilah satu-satunya bulan yang Allah wajibkan kita untuk berpuasa 1 bulan penuh. Padahal di dalam hadis Nabi katakan, man shama yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, berpuasa 1 hari saja karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ba'adallahu wajahu minan nar 70 kharifan. Allah akan selamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari neraka Allah bahkan 70 tahun perjalanan. Itu kalau puasa 1 hari, Bapak Ibu. Bayangkan kalau puasa 2 hari, puasa 3 hari, puasa 4 hari, puasa 5 hari, puasa 6 hari. Ketika seorang berpuasa 1 bulan penuh, Allah akan jauhkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala selama 2100 tahun. Itu hanya baru
di mana kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Di luar bulan Ramadan kita sibuk, di luar bulan Ramadan tidak sempat, di luar bulan Ramadan payah mencari waktu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, inilah bulan yang sangat istimewa, di mana setiap huruf dari kebaikan bacaan akan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau pernah kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, falahul hasanah, Allah akan berikan baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alifun harfun, alif cie hurufnya, lam cie hurufnya, mim cie hurufnya. Maka kalau ada manusia yang membaca alif lam mim saja, maka Allah berikan dia 30 kebaikan. Bayangkan kalau membaca di dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu, Allah melipat gandakan sampai 70 kali lipat. Allah melipat gandakan 100 kali lipat. Allah melipat gandakan bahkan 300 kali lipat di setiap bacaan-bacaan huruf yang kita bacakan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan digelar dengan syahrul taubah, bulan di mana setiap malamnya Allah membukakan pintu taubat bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji membebaskan manusia dari siksaan api neraka utaqa'u minan nar fi kulli lailatin min Ramadan. Allah berjanji akan menerima taubat, melapangkan dan membebaskan manusia dari hak api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu dilakukan bahkan di setiap malamnya. Maka kalau ada orang Bapak Ibu keluar dari Ramadan, hidup di bulan Ramadan, mendapatkan kesehatan, umur panjang, lahir bertamu di Ramadan, keluar dari Ramadan, ternyata dosanya belum diampunkan oleh Allah. Ternyata keburukan dan maksiatnya belum dibersihkan oleh Allah. Karena mungkin dia tidak semangat di bulan Ramadan, dia tidak istiqamah di bulan Ramadan, dia tidak bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, maka termasuk orang-orang yang celaka di mata Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dia meyakini ini perintah Allah, wahtisaban, dan dia semangat penuh harap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah Subhanahu wa taala sampaikan Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah berjanji akan menghapuskan dan mengampunkan dosanya yang pernah dia lakukan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa, kata Nabi dalam hadis yang lain, yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, semangat dia melakukan kebaikan dan amal saleh, istiqamah dengan setiap ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi, nanti dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Kenapa tidak? Setiap malamnya, tidak bisa malam ini, malam tidak bisa malam iswa celai, tidak bisa malam iswa celai malam sebelahnya, bahkan sampai 30 malam diberikan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita tidak betul-betul semangat, dia betul-betul dengan keimanan, keyakinan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir gitu Bapak Ibu, keluar kita dari Ramadan nantinya kita tidak memiliki dan mendapatkan apa-apa dari besarnya kemuliaan, keistimewaan yang telah Allah janjikan ketika kita bisa beribadah, hidup sehat dan melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan membimbing kita untuk selalu istiqamah sampai akhir Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.